Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulli asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang saya akan membacakan dan menerangkan tentang suratul Fatihah. Surat Fatihah ini termasuk Ummul Kitab. Ini di dalam surat Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladdallin. Ini di dalam alhamdu ini, tapi kalau diterangkan ini surat Al-Fatihah ini sebenarnya tidak selesai, walaupun 1 bulan ini tidak selesai. Saya akan menerangkan sedikit demi sedikit. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada sampian semua. Alhamdulillah, alnya ini, alif dan lamnya ini al-ta'rif, bukan nakiroh. Kalau di nahwu ada makrifat, ada nakiroh. Di sini alnya ini al-makrifah. Jadi makrifah ini maksudnya alhamdu utawi sekabehane puji. Jadi semua puji yang ada 4 ini, puji qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Ini makrifat. Jadi puji ini makrifat. Puji, semua puji ini hanya milik Allah. Qadim alal qadim, Allah memuji kepada Allah. La ilaha illallah. Ini qadim alal hudus, Allah memuji kepada makhluknya. Muhammadur Rasulullah. Hudus alal qadim, makhluk memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berbicara kita, Allahul Qahhar, Allahul Wahid, Allahus Samad, Allahur Rahmanir Rahim. Ini memuji kita. Hudus alal hudus, makhluk memuji pada makhluk. Kamu ganteng, kamu cantik. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji istrinya Siti Aisyah, ya Humaira, pipi yang merah. Makanya kita jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan menghina orang lain. Mari kita pelajarilah di kitab Al-Quran ini, di surat Al-Fatihah ini, hamdu di situ. Maka kalau kita ini selalu memuji manusia lain, insya Allah hati kita ini enak dan bersih. Di sini. Nah, di dalam al-ma'rifat ini ada kandungan alhamdulillah. Di dalam lillah ini tersimpan domir mustatir namanya ini. Kalau di nahwu ini Ibnu Aqil diterangkan di situ. Kalau nahwu ini banyak, nahwu Jurmiyah, nahwu Imriti, nahwu banyak, Baijuri, terus Ibnu Aqil. Lillahi ini menyimpan domir mustatir. Domir ini harus disimpan mustatir ini. Ada yang mengatakan ini lillahi ini domirnya istaqarrah. Jadi semua puji lillahi, tetap punyaan Allah di sini. Ada yang mengatakan di sini alhamdu kainun lillah. Jadi segala puji kainun itu ada lillahi, tetap lillahi dipunyai Allah. Ini ada. Jadi hamdun ini
puji ini ada untuk Allah. Makanya kita berbicara ke ma'rifatullah ini banyak teman-teman kemarin tanya ma'rifat billah ini apa, surga dan neraka ini apa, di mana sebenarnya surga ini. Nah ini kita harus banyak belajar. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus banyak belajar, banyak bertanya. Monggo belajar Ihya Ulumuddin, membaca kitab Ihya Ulumuddin, membaca Hikamul Arif, membaca Atqiya min Thariqil Auliya. Ini insyaallah ini ma'rifat billah. Karena ma'rifat billah di sini kita tidak harus mengetahui dzatullah, tidak. Memang ma'rifat billah ini isinya ini wahid, wujudullah, wahid, wujudullah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah, dzatullah. Ini yang harus kita pelajari, hanya asma'ullah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Hakam, Ar-Rasyid, Al-Zabu, Al-Ghafur. Ini banyak 99 asma. Ini harus kita pelajari. Sifatullah, wujud, idam, baqa, muhalafatul lil hawadis, ini 20. Kita harus pelajari. Kita harus mengerti, benar-benar mengerti apa yang sebenarnya ini asmaullah dan sifatullah. Af'alullah, penggawinya Allah. Kun fayakun, Allah berbuat. Allah af'al, membuat langit dan bumi seisinya, alam semesta ini, membuat manusia, jin, malaikat, hewan, banyak. Ini kalau ingin makrifat billah. Arafallah, ini ya ada yang menerangkan di Syamsul Ma'arif ini. Arafallah ini ilmullah. Jadi kita kalau tidak tahu ilmunya Allah, jangan berkata arafallah. Man arafa nafsahu faqad arafallah. Kita harus tahu ilmunya, tahu diri kita yang sebenarnya, maka arafallah. Di situ. Ini alnya ini. Asal kita ini Adam dohir, batin, di dalam banyak, goib, lintasan, pikiran, hati, talamul qalbi, ini banyak, sir termasuk sirullah, ini ada. Hanya diri kita ini terliput dengan nurullah, nurdat, dan ini nur Muhammad. Ini, makanya kita belajar, jangan ke jangan belajar selalu belajar ke tauhidnya saja. Mari kita belajar syariat, fikih. Ini harus kita belajar thariqah, bagaimana kita ini ma'rifat hakikat. Ini baru kita ma'rifat billah dalam al-ta'rifnya ini, alhamdulillah ini. Maka di kitab Atqiya min Thariqil Auliya ini diterangkan di situ, kalau seseorang ingin mencapai derajat makom yang tinggi, makom auliyaillah, makom waliullah, maka kita harus mengerjakan wasiat, 9 wasiat. Di sini diterangkan di kitabnya Atqiya min Thariqil Auliya ini. Jadi di situ diterangkan, man rama ayyaslika tariqal auliya'i falyahfadhan hadal wasaya amilan. Di situ. Di sini di Roma ini diterangkan Roma ay tolabah.
Jadi Roma ini artinya menyupih, artinya mengambil, mendapat. Tolak, tolak artinya apa namanya? Mencari. Man roma yasluka tariqal auliya, siapapun, man, siapa yang ingin mencari jalan tariqal auliya, jalan menuju auliya, kekasih Allah, makom derajat yang tinggi, fal yahfadon, maka kita harus ngerekso, kita harus apa namanya, melakukan hadal wasaya amalan. Ini wasiat yang harus dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, taubah. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Kita hidup satu hari satu malam ini banyak dosanya. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, ini panjang. Yang kedua, qanaah, menerima apa yang diberi oleh Allah. Rezeki 1000 diterima 1000, diberi rezeki 2000 diterima, alhamdulillah. Makanya penting ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Suhud, hati-hati. Kita harus makannya, tingkah lakunya, makan barang haram jangan. Semoga kita dijauhkan dari makan barang haram. Suhud, ini kalau ingin mencapai tingkat derajat makom aulia. Yang keempat, taklimul ilmal asyari. Jadi belajar ilmu syariat. Kita harus belajar ilmu syariat. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya berkumpul dengan orang lain. Kita harus belajar syariat. Makanya ada syariat, ada thariqat, ada marifat, ada hakikat. Di situ harus ada semua itu. Kalau kita langsung marifat, insya Allah tidak bisa. Ini harus dari syariat. Yang kelima, khifdu alal lisan, menjaga lisan, mulut. Tidak gampang berbicara buruk-buruk, harus bicara baik-baik, mengaji, melakukan pembicaraan yang baik-baik. Yang keenam, tawakal, pasrah kepada Allah. Ini pasrah kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pasrah kepada Allah. Hidup dan matiku saya pasrahkan kepada Allah. Ini tawakal. Ini banyak kalau ini dibahas, ini kitabnya ini. Yang ketujuh, ikhlas. Hati ini ikhlas, memberi sesuatu kepada manusia lain ikhlas. Mengaji ini kita ikhlas. Jangan minta bayaran. Jangan. Ini ngaji ikhlas. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya farhabun. Kamu jangan menjual ayatku, kata Allah. Bi ayati thamanan qalila, dengan harga sedikit. Sekarang ini zamannya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dijual semua ayat-ayat Allah, ilmunya dijual banyak. Tapi mudah-mudahan kita, semoga Allah menumbuhkan ikhlas dalam hati ini untuk menuju makom mulia atau makom aulia. Yang ke-8 ini uzlah. Uzlah ini kita harus uzlah ini ada 2.
Ada uslah yang kemarin itu teman-teman, uslah ini ke gunung, ke hutan supaya tidak tidak menjalankan mungkarot keramaian, tapi uslah yang paling utama, uslah berkumpul dengan masyarakat, dengan manusia, memberi pelajaran kepada manusia, memberi hikmah-hikmah. Karena Nabi Muhammad SAW ini uslahnya ini berkumpul dengan manusia. Baholil uslah berkumpul dengan manusia. Syekh Nawawi Banten berkumpul dengan manusia. Para aulia Wali Songo berkumpul dengan manusia. Tetap uslah. Uslah ini menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Yang kesembilan ini hifdzul awqatih, menjaga waktu. Kita harus menjaga waktu. Waktunya sholat duhur, monggo sholat duhur. Asar, waktunya ngaji, waktunya memberi kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Kita menjaga waktu. Ini di sini perlunya ini. Di surat Ar-Rahman ini diterangkan Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan As-samsu wal qamaru bihusban. Di sini. Jadi surat Ar-Rahman ini ada isinya keimanan. Isi keimanan ini Allah menganjurkan kepada manusia ini Allah Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman zat yang maha ulas ing dunyo. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim ini ada pengertiannya. Ini banyak. Ar-Rahman ulas ing dunyo di dunia, Ar-Rahim ulas di akhirat. Akhirat saja ini Ar-Rahim. Jadi semua dikasih oleh Allah, baik orang Muslim, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, semua dirahmani oleh Allah. Karena di sini Ar-Rahman zat yang maha ulas di dalam dunia ini. Tapi Ar-Rahim nanti hanya orang yang selamat masuk ke surga. Ini Ar-Rahman zat yang maha ulas. Allamal Quran, Allah mengajarkan kita semua Al-Quran, membaca, monggo membaca, banyak, memperbanyak bacaan. Itu Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia ini. Allamahul bayan, Allah menciptakan manusia ini. Allah menciptakan manusia ini Allamahul bayan, memberi ilmu. Al-bayan, al-bayan ini banyak tafsirnya, ilmu yang syariat, hakikat, marifat itu banyak. Tapi di sini al-bayan ini pandai berbicara. Bayan, ilmu bayan. Manusia ini pandai. Khalaqal insana allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Allah menjadikan matahari dan qamar, bulan, bihusban, supaya dihitung, beredar ini. Jadi dihitung. Tuh. Ini Allah ini menciptakan manusia ini allamahul bayan. Di keimanan di dalam Ar-Rahman ini isinya keimanan. Allah mengajarkan manusia pandai berbicara, pohon, semua makhluk ini tunduk kepada Allah. Makhluk semuanya hancur, hanya Allah yang tetap. Ini di dalam surat Ar-Rahman ini.
Seluruh alam ini merupakan nikmat dari Allah untuk manusia. Ini surat Ar-Rahman. Di Syamsul Ma'arif ini juga diterangkan lagi Ismullahul Hamid. Isimnya Allah, namanya Allah yang Hamid itu huwa al-mahmuduh al-musanna. Jadi zat yang dipuji. Isinya Hamid ini jalalun, agung, wal jamalu, bagus, indah, wal kamalu, dan sempurna. Allah ini sempurna. Manusia tidak agung, manusia tidak bagus, tidak indah, manusia tidak sempurna. Sempurna ini hanya Allah. Manusia cantik, ganteng, punya ilmu, tapi semuanya ini milik Allah. Allah memerintahkan wa amarus samawati al jannata wan naro ayyah maduha ayyah maduhu fahamduhu. Jadi Allah memerintahkan langit, berapa langit ini, al jannatah, dan memerintahkan jannah, wan naro, dan memerintahkan api neraka, ayyah maduhu. Jadi untuk memuji kepada Allah, selalu harus memuji kepada Allah. Fahamduhu, maka semua itu samawat, jannah, nar, itu memuji kepada Allah. Summa jama Allah, maka dikumpulkan itu sama Allah. Hamdul awalin, tahmid awal, wal akhirin, dan tahmid akhir, fi ummil Quran, di dalam ummul Quran. Jadi di surat Al-Fatihah ini isinya hamdan, ini masih isinya alhamdulillah. Kalau isinya surat Al-Fatihah ini banyak. Kemarin ditanya saya, jannah itu di mana? Neraka itu di mana? Asluhu. Jannah dan neraka itu apa? Di situ. Saya jawab di dalam surat Al-Fatihah. Itu. Di sini. Fakul. Maka di situ diterangkan alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi kita fardu alhamdulillahi ala kulli halin, membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ala kulli halin. Kulli halin ini di setiap waktu dan di setiap tempat kita wajib bersyukur kepada Allah, karena kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Siapapun yang bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahi nikmat kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Mambauzul Hikmah ini ada Asmaul Husna. Ini Allahu Al-Ahad, Al-Badi, Al-Qadir, Al-Wadud, Al-Basit. Ini ada bahasa yang lain, hanya kita harus banyak belajar membaca. Yang namanya bahasa Suryani, yang konon ini bahasa, ada yang mengatakan ini bahasa malakut, ada yang mengatakan bahasa mulia, diijabahi oleh Allah kalau memakai bahasa ini. Ini kita harus banyak belajar. Seperti Allahu, ini sama dengan Ajin, Al-Ahad, Ahrojin, Al-Badi, Jalla Jal Yutuh,
Al-Qadir, Jal-Jalat. Al-Kaf, Al-Kafi, Hayyin. Ini banyak. Al-Wadud, Halin. Al-Basit, Hal-Halat. Ini banyak bahasa-bahasa. Ini ada bahasa Sangskreta, Ono Coroko. Ini ada pokoknya banyak. Manusia ini dikasih ilmu oleh Allah, diberi ilmu kelebihan oleh Allah supaya manfaat kepada orang lain, supaya dunia ini aman dan tentram. Karena sebagus-bagusnya manusia ini amfa'uhum linnas, bermanfaat kepada manusia lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada sampean semuanya, insya Allah. Makanya banyak kitab bagaimana caranya istri supaya tidak serong, bagaimana mempunyai istri bisa dimadu, bagaimana mencari nafkah orang banyak. Ini banyak di kitab ini, ada keterangannya. Mencari rezeki yang ingin cepat, ini banyak. Mencari duit, minta duit kepada mereka ada. Makanya kita harus belajar, harus fardu ain, bertanya apabila kita tidak mampu. Monggo, insya Allah Allah membukakan hati kita. Semoga Allah membukakan hati kita dan hati kita ini ikhlas menerima, suhud, qanaah, tawakal. Ini hati kita. Semoga ini termasuk ikhlasul qalbi, qanaa'al qalbi, tawakkalul qalbi, ini suhud qalbi di sini. Insyaallah. Maka apabila ada keterangan yang kurang atau yang salah, karena saya manusia, ana qari'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Saya hanya bisa berbicara, antum sekalian hanya mendengar. Innal huda hudallah, petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.